Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Suhail? Maka janganlah mengganggunya. Aku bersumpah bahwa Suhail memiliki akal kemuliaan. Dengan memiliki orang seperti Suhail, maka Islam tidak akan bodoh, Muhammad Rasulullah. Suhail bin Amr adalah salah seorang tokoh Quraisy yang terpandang, dia juga adalah seorang orator ulung bangsa Arab yang ternama. Ia juga menjabat salah seorang ahli hali wa'al akdi yang berwenang memutuskan semua perkara. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah beliau dengan terang-terangan, saat itu Suhail sudah berusia dewasa dan memiliki pandangan yang luas. Dengan pemikirannya yang cerdas dan idenya yang orisinil seharusnya dapat mengantarkan dirinya untuk segera menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa petunjuk dan rahmat. Akan tetapi Suhail tidak hanya berpaling dari Islam, akan tetapi ia berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dengan cara apapun. Ia menimpakan siksaan kepada orang-orang yang masuk Islam pada tahap awal, agar keimanan mereka goyah, dan mengembalikan mereka kepada kemusyrikan. Tidak lama berselang, Suhail bin Amr dikagetkan dengan sebuah berita yang seolah adalah kilat menyambar baginya. Hal tersebut dikarenakan ia mendengar bahwa putranya yang bernama Abdullah dan putrinya yang bernama Ummu Kultsum telah menjadi pengikut Muhammad, dan pergi menyelamatkan agama mereka yang baru ke negeri Habasyah agar selamat dari siksaan suku Quraisy. Dengan kehendak Allah, tersiarlah berita kebohongan di kalangan para muhajirin di negeri Habasyah yang menyatakan bahwa bangsa Quraisy telah masuk Islam. Kaum muslimin pun yang berada di Mekah dapat tinggal bersama keluarga mereka di sana dengan damai. Sebagian orang dari muhajirin tadi kembali ke Mekah. Salah seorang yang kembali pulang dari Habasyah adalah Abdullah bin tanah Mekah. Ayahnya telah menangkap dirinya. Ia diikat dengan tali dan dilemparkan ke sebuah tempat yang gelap di dalam rumahnya. Suhail menyiksa anaknya dengan berbagai siksaan, sehingga ia sampai keluar batas dalam menyiksanya. Sehingga pemuda yang bernama Abdullah Tai menyatakan bahwa dirinya telah keluar dari agama Muhammad. Abdullah juga menyatakan bahwa dirinya akan kembali menganut agama ayah dan kakek moyangnya. Maka gembiralah hati Suhail bin Amr dan ia merasa puas. Ia merasa bahwa ia telah menang atas Muhammad. Tidak lama kemudian bangsa Quraisy berniat untuk menghadapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Badar. Suhail pun berangkat disertai anaknya yang bernama Abdullah. Ia amat berharap dapat melihat anaknya menghunuskan pedang di hadapan wajah Muhammad. Setelah tidak berselang lama ia pernah menjadi salah seorang dari pengikutnya. Akan tetapi takdir berbicara lain sehingga memupus angan Suhail yang tidak sedikit pun pernah ia duga. Karena, begitu kedua pasukan telah bertemu di medan laga Badar, putranya yang muslim dan beriman melarikan diri ke arah barisan muslimin, dan menempatkan dirinya di bawah komando Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah menghunuskan pedangnya untuk berperang melawan ayahnya dan para musuh Allah lainnya. Begitu perang Badar usai dengan kemenangan telak yang Allah berikan kepada nabinya. Maka berdirilah Rasulullah bersama para sahabatnya yang terkemuka untuk melihat para tawanan musyrikin. Dan ternyata mereka mendapati Suhail bin Amr menjadi salah satu tawanan mereka. Begitu Suhail bin Amr dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berniat untuk menebus dirinya. Lalu Umar bin Khattab menatapnya dan berkata, "Biarkan aku ya Rasulullah untuk mencabut dua gigi depannya. Sehingga setelah hari ini ia tidak dapat menjadi orator lagi di perkumpulan manusia di Mekah, karena ia telah berani menyerang Islam." Dan Nabi menjawab, "Biarkan kedua giginya, ya Umar. Barangkali saja engkau akan mendapati bahwa kedua gigi depannya akan memberi kebahagiaan kepadamu, insya Allah." Hari terus berganti, dan terjadilah perjanjian damai Hudaibiyah. Bangsa Quraisy mengutus Suhail bin Amr sebagai juru runding mereka dalam melaksanakan perjanjian damai ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpainya bersama beberapa sahabatnya, dan dari salah seorang sahabat yang beliau bawa terdapat Abdullah bin Suhail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendiktekan isi perjanjian itu kepada Ali. Nabi bersabda, "Tuliskan, Bismillahirrahmanirrahim." Suhail langsung berkata, "Kami tidak mengenal kalimat ini, akan tetapi tulislah Bismika Allahumma, dengan nama MU ya Allah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, "Tuliskan, Bismika Allahumma." Kemudian Rasul bersabda kepada Ali, "Tuliskan, ini adalah perjanjian damai yang dituliskan oleh Muhammad Rasulullah." Suhail langsung menanggapi, "Kalau kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah maka kami tidak akan memerangimu, akan tetapi tuliskanlah namamu dan nama ayahmu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, "Demi Allah, aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustai aku. Tuliskanlah, Muhammad bin Abdullah." Lalu selesailah akad perjanjian tersebut, dan Suhail bin Amr kembali dengan langkah yang tegap karena ia menduga bahwa ia telah menyebabkan kemenangan kaumnya atas Muhammad. Hari terus berganti, dan bangsa Quraisy mengalami kekalahan yang telak tanpa peperangan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah untuk menaklukkannya. Terdengar ada seorang yang berseru, "Wahai penduduk Mekah, siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka ia akan aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka ia akan aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka ia akan aman." Tersebut, maka ia langsung merasa takut dan menutup sendiri pintu rumahnya. Ia kebingungan dan tidak punya kemampuan apa-apa. Kita akan mempersilahkan Suhail bin Amr untuk menceritakan detik-detik yang menentukan dalam hidupnya. Suhail berkisah, "Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah, aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Aku pun segera mencari anakku yang bernama Abdullah. Aku merasa malu bila mataku bertemu dengan matanya, sebab aku pernah kelewat batas dalam menyiksanya karena ia masuk Islam. Begitu ia masuk rumah dan menemuiku, maka aku berkata kepadanya, 'Tuliskan untukku pernyataan perlindungan dari Muhammad, sebab aku tidak merasa aman bahwa aku akan terbunuh.' Maka Abdullah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, 'Ayahku, apakah engkau akan memberinya perlindungan, ya Rasulullah?' 'Aku sendiri yang akan menjadi jaminannya.' Beliau menjawab, 'Ya, dia aman dengan jaminan keamanan dari Allah. Dia boleh keluar.' Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menatap para sahabatnya dan bersabda, 'Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Suhail, maka janganlah mengganggunya. Sebab Suhail adalah orang yang memiliki akal dan kemuliaan. Dengan memiliki orang seperti Suhail, maka Islam tidak akan bodoh, akan tetapi ia mesti mendapatkan apresiasi. Barulah ia akan memunculkan potensinya.' Suhail bin Amr setelah itu masuk Islam dengan sepenuh hati dan sanubarinya. Ia amat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lubuk hatinya yang terdalam. Abu Bakar As-Siddiq berkomentar tentang Suhail, 'Aku melihat Suhail bin Amr pada Haji Wada berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suhail mempersembahkan beberapa unta untuk dijadikan kurban dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyembelihnya dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Aku pun memperhatikan Suhail yang sedang mengumpulkan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkannya di atas kedua perjanjian Hudaibiyah. Dan bagaimana bisa ia menolak untuk menuliskan Muhammad Rasulullah? Aku pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sejak masuk Islam, Suhail menghabiskan umurnya untuk melakukan hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan bermanfaat bagi alam akhirat kelak. Dibandingkan orang yang masuk Islam setelah peristiwa penaklukan Mekah, maka tidak ada seorang pun yang mengalahkan Suhail dalam jumlah bilangan sholat, puasa, sedekah, kelembutan hati dan seringnya menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari ia selalu datang menemui Muadz bin Jabal sehingga ia mendengarkan darinya beberapa ayat Al-Quran. Dirar bin Hatab pernah bertanya kepada Suhail, 'Wahai Abu Zaid,' panggilan Suhail, 'engkau selalu mendatangi orang Hajraj ini untuk mendengarkan Al-Quran. Mengapa tidak engkau datangi saja orang yang berasal dari kaummu yaitu suku Quraisy?' Suhail menjawab, 'Ya Dirar,
Apa yang telah kau katakan adalah peninggalan jahiliyah yang telah membuat kita ketinggalan dalam berbuat kebaikan. Islam telah melenyapkan fanatisme jahiliyah dari diri kita, dan mengangkat suku-suku baru yang dulunya tidak dikenal orang. Semoga saja kita termasuk golongan mereka sehingga kita bisa terus maju sebagaimana mereka. Suhail bin Amr merasakan adanya kelebihan dan keutamaan orang yang lebih dahulu masuk Islam daripadanya dan dari orang-orang seperti dirinya. Ia menyadari adanya perbedaan orang yang lebih dahulu masuk Islam dengan dirinya. Suatu hari Suhail, Al-Harits bin Hisham dan Abu Sufyan bin Har pernah datang ke depan pintu rumah Umar bin Khattab. Turut serta ikut dengan mereka adalah Ammar bin Yasir, Syuhaib al-Rumi dan beberapa orang yang dulunya adalah budak namun termasuk para sahabat yang lebih dahulu masuk seorang pembantu Umar dan berkata, Ammar dan Syuhaib dipersilakan masuk. Maka orang-orang Quraisy yang menunggu di depan rumah Umar saling melemparkan pandangan dengan perasaan kesal. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, kami belum pernah merasakan hal seperti saat ini. Umar telah mempersilakan mereka masuk, sementara kami yang berada di depan pintu rumahnya tidak diindahkan. Suhail langsung membalas, jika kalian merasa kesal, maka salahkan saja diri kalian. Mereka pernah diseru dan kita pun pernah diseru, menerima dakwah. Mereka segera menyambut seruan, namun kita bermalas-malasan. Bagaimana bila mereka diseru untuk masuk surga pada hari kiamat sementara kita akan dibiarkan? Demi Allah, mereka tidak hanya mendahului kalian dalam mendapatkan kemuliaan yang tidak terlihat dan lebih besar dari pintu yang sedang kalian perebutkan ini. Kemudian ia menyambung, mereka telah mendahului kalian. Demi Allah, kalian tidak dapat menyusul mereka atas ketertinggalan ini kecuali dengan jihad dan mati sebagai syahid. Kemudian Suhail mengibaskan bajunya lalu berlangsung di perbatasan Syam antara pasukan Muslimin dan Romawi. Suhail bin Amr segera mengumpulkan anak-anaknya, istri-istrinya dan semua cucunya. Ia berangkat dengan semua keluarganya menuju Syam untuk berjuang di jalan Allah. Suhail berkata kepada mereka, demi Allah aku tidak akan membiarkan sebuah saat bersama kaum musyrikin kecuali aku akan melakukannya bersama pasukan muslimin. Aku juga akan berinfak untuk pasukan muslimin seperti dahulu aku berinfak buat kaum musyrikin. Demi Allah aku akan terus berjuang di jalan Allah sehingga aku terbunuh sebagai seorang syahid, atau aku mati jauh terasing dari negeri Mekah. Suhail bin Amr menepati janjinya. Ia turut serta dalam peperangan Yarmuk bersama pasukan muslimin dan ia berjuang dengan sungguh-sungguh dalam perang tersebut sebagai layaknya seorang mukmin sejati. Ia juga mengikuti beberapa peperangan yang lain, sehingga di perkampungan Syam terjangkit wabah tahun Amwas 168 dan ia bersama keluarganya menjadi korbannya. Semoga Allah meridai Suhail bin Amr, dan menetapkannya sebagai pendamping para nabi dan syuhada. Mereka itulah para sahabat yang terbaik.